Pak? Jadi mohon maaf sebelum saya jawab itu, sesungguhnya di sektor budaya ini masih banyak. Iya. Sumeneb ini luar biasa sektor kebudayaannya. Makanya kan kalau ingin bekerja maksimal OPD yang menggunakan logika akal untuk pengembangannya, pelestariannya, dan pemberdayaannya, mungkin di Disbud Parapar inilah tempatnya. Ya, kenapa? Karena bagaimana kita mengaplikasikan kota yang berjuluk atau jejuluk kota budaya, kota keris. Nah, sehingga apa simbolnya, tetengernya. Lalu di bidang budaya, beberapa event-event, barusan ada sesuatu hal yang membanggakan tentang tongtong ya, musik tongtong. Sebagai masyarakat Sumeneb kita ya tentu sangat berbangga hati karena festival musik tradisional tongtong kembali mencuri perhatian, bahkan berhasil masuk dalam daftar karisma event Nusantara tahun 2025. Ini tentu menjadi pengakuan yang sangat luar biasa di tingkat nasional. Nah, menurut Bapak, pengakuan ini kan bukan hanya membanggakan dari sisi budaya, tetapi juga membuka peluang besar bagi sektor pariwisata dan ekonomi lokal ya. Lalu apa saja langkah-langkah strategis yang sudah atau akan dilakukan untuk memaksimalkan potensi ini? Ya. Selamat malam pemirsa. Malam ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Disbud Porapar Kabupaten Sumeneb, Bapak Haji Muhammad Iksan. Assalamualaikum Pak Haji Muhammad Iksan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kifli. Selamat menjalankan hari pertama untuk ibadah puasa di bulan Ramadan. Hari kedua untuk sholat taraweh. Alhamdulillah masih diberikan satu kesehatan, satu kenikmatan yang luar biasa tentunya. Jadi semoga kita masih dipertemukan lagi pada bulan Ramadan tahun yang akan datang. Amin, amin, amin. Bapak Haji Muhammad Iksan, senang sekali rasanya berbincang dengan Bapak di malam yang penuh berkah ini. Saya yakin para pemirsa juga menantikan bincang-bincang yang menarik bersama Bapak Haji Muhammad Iksan. Nah, sebelum kita mulai, boleh diceritakan sedikit Pak, bagaimana sebenarnya suasana di Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb di awal bulan Ramadan ini Pak? Ya. Jadi yang kita lakukan selama bulan Ramadan masih belum bisa untuk tidak keluar dari pelaksanaan Calendar of Event 2025. Program yang disampaikan oleh yang terhormat Pak Bupati, di mana dari 110 yang sudah diprogramkan itu sudah terlaksana 4. Insya Allah besok hari Senin dimulai, yaitu program atau event Bazar Takjil Ramadan. Selama 1 bulan penuh kita akan lakukan dan kita akan laksanakan di depan Labeng Mesem sampai ke barat, yaitu di TK Pertiwi. Artinya masih tetap ada aktivitas ya Pak, walaupun bulan Ramadan. Betul. Jadi itu yang pertama ya. Kemudian event yang kedua untuk selama Ramadan adalah takjil pembagian yang dari pemerintah Kabupaten Sumeneb, di mana akan melibatkan seluruh OPD. Dipusatkan Pak? Di kecamatan, jadi nanti dipusatkan di depan atau halaman kantor Pemkab. Iya. Jadi kalau dulu kita bagi rata, ada ke Masjid Jami, ada ke Labeng Mesem, ada juga ke depan halaman kantor Pemkab, ada juga yang ke Stadion Ahmad Yani. Tapi tahun ini yang atas arahan yang terhormat Pak Bupati, jadi akan diletakkan semuanya seluruhnya selama Ramadan di depan kantor pemerintah Kabupaten Sumeneb. Mulai tadi sudah dilaksanakan. Ya, semoga diimbangi dengan kesehatan ya Pak. Amin, amin. Tapi saya lihat Pak Iksan ini sebenarnya dari sisi usia kan sudah tidak muda lagi ya Pak. Mungkin ada terlihat kan sampai sekarang terlihat energik Pak dan semangat. Boleh diceritakan Pak tip-tip Bapak dalam beraktivitas yang sampai sekarang itu olahraga apa saja Pak? Iya. Jadi kebetulan dari kecil, kecil itu saya barangkali menjadi inspirasi. Saya sampaikan ya. Pertama adalah pikiran dulu.
Jadi pikiran kita adalah selalu positif, positive thinking. Apapun itu yang terjadi kita positif untuk pemikiran. Jangan sultan. Ya, jangan sultan kepada yang lain. Itu yang paling penting. Jadi ketika kita mendapat tugas dimanapun positif. Wah, ini bukan passion saya katanya sekarang. Oh, ini bukan kalian saya, tidak. Jadi mohon maaf, basic saya adalah pendidik. Pendidik. Oh iya, Ya. kalau enggak salah guru SMK ya. Betul. Guru Jadi SMK. saya mulai tahun 99 sampai 2012 itu mengajar di SMK Negeri 1 Kalianget. Saya juga pernah jadi kepala sekolah. Jadi yang pertama positif thinking terhadap apa yang menjadi tanggung jawab. Kedua lah, ini kan sudah pikiran kita sudah positif. Nah, kedua baru fisiknya kita olah. Ya, tentunya adalah olahraga. Nah, kebetulan dari kecil itu kan saya senang olahraga sepak bola. Ya, sampai mungkin ketika saya usia 17 tahun, ya di Surabaya aktif betul di klub. Ya, kebetulan sampai saya juga ikut yang namanya seleksi Piala Suratin di Surabaya. Iya. Ya, karena ada kecelakaan kaki, ya sehingga untuk sepak bola ini harus berhenti karena kaki yang tidak memungkinkan. Akhirnya tetap main bola tapi sudah tidak lagi profesional seperti Mas almarhum Bejo Sugiantoro, ya, seperti Mas Aris Sainnyakit, Paradis Yagian, Putut Pijanarko itu maaf dulunya ya kita teman bermain pada saat masih junior. Ya, setelah ya ke Sumeneb tahun 98 saya masih ingat betul, saya masih main bola. Usia sekitar 40 sudah tidak kuat main bola. Nah, sehingga saya beralih faktor usia ya. Usia faktor U. Jadi kita beralih ke badminton. Badminton ya karena memang saya waktu SD itu pernah menjadi juara di kecamatan. Main teplok bulu itu atau bulu tangkis. Ya. Walaupun mungkin orang mengatakan bulu tangkis ini adalah olahraga bisa dilakukan oleh siapapun, tapi tetap kalau usianya sudah tua kayak kita, harus dikurangi, jangan seperti anak muda. Ya. Iya, yo, Nah, gitu. Iya. bulu tangkis itu juga sama ya dengan yang lain. Maksud sepak bola, ya karena sama-sama dengan futsal itu. Nah, setelah itu usia 45, bulu tangkis sudah nggak asik. Kenapa? Ya mainnya sudah mungkin gantung atau ya karena usia. Akhirnya saya juga mendalami olahraga tenis. Dan alhamdulillah sampai sekarang bulu tangkis masih tetap, tenis juga masih kita lakukan. Cuma tidak sekuat 20 tahun yang lalu. Betul. Kebetulan saya juga diamanati oleh teman-teman klub bulu tangkis untuk menjadi ketua PBSI Kabupaten Sumeneb. Sudah hampir 12 tahun. Jadi sudah bahasa kerennya malang melintang di dunia perbulu tangkisan. Kita ingin betul nantinya jadi target ada anak Sumeneb, atlet Sumeneb yang bisa sampai ke nasional. Kemarin itu hampir ya Mas Dimas yang dari Saronggi itu. Hampir sekarang ada di kalau di Arab itu. Namun oleh karena mungkin ya faktor apa namanya kebugaran dan mungkin latihan yang mungkin harus dimaksimalkan sehingga masih belum bisa. Nah, saya justru malah teman Sampang ya, Mas Ubed itu yang pernah main di Sumeneb yang memang kita bina juga saat itu pada saat kejuaraan di tingkat provinsi. Ya, alhamdulillah sekarang sudah bisa mendunia. Harapan kita ada di antara anak atlet Sumeneb itu yang sama seperti itu, termasuk olahraga yang lain. Termasuk saya melihat ya di Sumeneb karena saya juga kepala Dispora. Jadi beberapa olahraga ini kita sudah membentuk yang namanya desain olahraga daerah. Ya, menurut amanat undang-undang itu untuk nasional harus dibentuk yang namanya desain olahraga atau desain besar olahraga nasional. Nah, Sumeneb sebagai cikal bakal. Jadi olahraga apa yang pas untuk Sumeneb bisa berprestasi. Nah, saya melihat ada renang, ada atletik, ada volley, ya, juga ada hal olahraga lain. Ini kaitannya dengan ya kita harus bermimpi membina olahraga, tetapi tidak ada apa yang harus kita capai. Minimal adalah target. Betul. Jadi nantinya, jadi 5 tahun ke depan harus ada atlet Sumeneb yang menasional. Saya melihat potensi renang, atletik itu luar biasa. Makanya kan saya sepakat kalau itu dijadikan desain olahraga daerah untuk dikembangkan dan menjadi nanti atlet nasional.
Seperti itu, Pak Kifli. Ya, itu di bidang olahraga ya Pak Hasan. Kemudian dinas kebudayaan, lalu di bidang budaya beberapa event-event, barusan ada sesuatu hal yang membanggakan tentang tongtong ya, musik tongtong. Sebagai masyarakat Sumeneb kita ya tentu sangat berbangga hati karena festival musik tradisional tongtong kembali mencuri perhatian, bahkan berhasil masuk dalam daftar karisma event Nusantara tahun 2025. Ini tentu menjadi pengakuan yang sangat luar biasa di tingkat nasional. Nah, menurut Bapak, pengakuan ini kan bukan hanya membanggakan dari sisi budaya, tetapi juga membuka peluang besar bagi sektor pariwisata dan ekonomi lokal ya. Lalu apa saja langkah-langkah strategis yang sudah atau akan dilakukan untuk memaksimalkan potensi ini? Ya. Seperti apa? Jadi festival musik tongtong ini diselenggarakan itu mulai tahun 1986. Saya melihat ketika saya diangkat oleh Yang Terhormat Pak Bupati itu untuk menjadi kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, saya melihat event-event Sumeneb ini masih belum ada satupun yang masuk ke skala nasional. Makanya saya masih waktu itu dengan teman-teman bidang untuk mencari apa yang pas, yang menunjukkan ciri khas Sumeneb, potensi budaya Sumeneb. Nah, termasuk diantaranya yang sudah saya lihat, saya lirik adalah pertama yaitu Festival Musik Tongtong, di mana mulai tahun 1986 diselenggarakan, harusnya sudah 5 tahun itu sudah untuk bisa dilirik menjadi event Nusantara atau nasional. 2023 saya mendaftarkan ada 2. Pertama adalah Festival Musik Tongtong, kedua adalah Madura Culture Festival. Saya lebih menitik beratkan kepada Madura Culture Festival, tapi oleh pelaksanaannya tidak nyampe 5 tahun, akhirnya itu gagal. Nah, sementara Musik Tongtong ya saat kita laksanakan itu juga kita belum mengkurasi yang sebaik yang sekarang. Nah, kemudian 2024 itu kita mendaftarkan satu saja, yaitu biar fokus. Akhirnya Festival Musik Tongtong kita daftarkan untuk masuk ke Karisma Event Nusantara. Jadi pertama dari seluruh kabupaten yang ada di Jawa Timur mendaftarkan. Itu 38 kabupaten kota. Betul. Jadi kalau seperti Banyuwangi itu daftarkan 5, kami mendaftarkan 2. Ya sekarang ini 2024 kita mendaftarkan 1. Nah, akhirnya dari 38 kabupaten itu mendaftarkan, dikurasi, lolos 13. Dan 13 itu termasuk Festival Musik Tongtong yang tadi Kabupaten Sumeneb. Membanggakan. Ya. Nah, pendaftarannya saja kita harus menyampaikan informasi-informasi satu kaitannya dengan pelaksanaan. Berapa target wisatawan yang akan datang? Satu. Kedua, yang terlibat terhadap festival ini berapa orang? Ketiga, ini yang paling penting, apa? Ada enggak geliat ekonominya? Dan yang keempat, bagaimana pelaksanaannya di pengamanannya dan keterlibatan masyarakat dalam merayakan ataupun melaksanakan kegiatan tersebut. Semua sudah kita sampaikan, ya, di antara pertama kaitannya dengan masalah keterlibatan perekonomian. Ini yang paling utama yang saya jawab. Dampak ekonominya. Jadi kita sampaikan personil yang terlibat. Jadi pemain tongtong yang terlibat itu kalau satu grup itu 60, dan memang 60 ya minimal ya rata-rata. 60 orang. Ya? 60 orang. Dari pemain, ada pemain gambangnya, ada pemain trompetnya, ada pemain jidor, saron dan sebagainya, makin dan sebagainya itu ya. Itu sekitar 60 dengan penari. Penari minimal 5. 60, kemudian 1 kali malam tampil untuk festival itu 40 grup. Berarti 60 kali 4, berarti kan berapa? 2.400 orang terlibat. Ini hanya pemain. Sementara penonton, nah ini 2024 ya kita cerita. 2024 itu kan maunya dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2024. Saat masa kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati. Rawan sekali terhadap sangkaan, dugaan, bahkan mungkin orang menjas bahwa ini ada kaitannya dengan massa. Betul. Makanya oleh yang terhormat Pak Bupati saat itu sudah cuti, kita sudah koordinasi dengan Polres setempat dan Kodim 0827 untuk
anggap geser. Nah, digeser. Saat itu pilihannya tanggal 30 November. Nah, kalkulasi saya kan pemilihan bupati dan wakil bupati itu kan tanggal 27. Nah, 27 selesai. Mungkin semua teman-teman kepolisian balik sudah ke markasnya yang ada di Polres. Ternyata masih belum perhitungan, Pak Kifli. Betul. Nah, sehingga akhirnya oleh saat itu saya koordinasi dengan pihak Polres, sebaiknya Pak ditunda saja karena kami kesulitan untuk mendapatkan personil pengamanan. Betul. Akhirnya kami tunda izin kepada yang Bupati kan, Pak Bupati kan tanggal 23 ya kalau nggak itu sudah cuti selesai cutinya. Jadi Bapak kalau kita tunda sampai tanggal 14 Desember bagaimana? Oke, tidak ada masalah. Akhirnya pelaksanaannya tanggal 14 Desember 2024. Ya, kemudian, saya luar biasa karena tertunda begitu sehingga apa yang kita bayangkan 2.400 itu adalah petugasnya saja, pemain tungtungnya. Yang nonton hampir 300 sampai 400 ribu itu dengan sepedanya, dengan mobilnya. Makanya padahal kita tempatkan di Jalan Lingkar Barat, harapannya itu kan jalannya luas. Saya hitung itu sekitar 12 meter jalan. Aksesnya lebih mudah? Lebih mudah. Tidak ada belokan, lurus. Kalau toh nutup, pintu satu. Jadi di gerbang yang ada di Batuan dan di depannya Trisakti. Yang lain misalkan lurus dan sebagainya. Bayangan saya enteng dan itu tidak akan banyak merepotkan teman-teman kepolisian untuk pengamanan. Tapi ternyata mulai jam 2 siang sampai jam setengah 10 pagi. Itu macet yang luar biasa karena antusiasmenya itulah. Kita sampaikan, kita laporkan kepada kurator di tingkat nasional. Dan alhamdulillah itu mendapatkan respon yang positif. Alhamdulillah juga ada SK atau surat keputusan dari Menteri Pariwisata nomor 33 tahun 2025 bahwa Festival Musik Tungtung masuk di kalender of event 2025, di mana juga masuk sebagai Karisma Event Nusantara, dan sudah kita rencanakan kita akan selenggarakan 2 hari 2 malam. Kan sempat hadir ke ini ya Menteri Pariwisata pada saat Tugu Kris itu ya Pak? Kalau Tugu Kris itu Menteri Kebudayaan. Oh ya, Menteri Kebudayaan Fadlizon. Iya. Jadi nanti pada saat pelaksanaannya, jadi ya diupayakan betul karena ini sudah Karisma Event Nusantara, Pak Bu Menteri nanti akan datang dan juga personel-personel yang lainnya. Ya. Seperti itu Pak. Iya. Itu pemirsa, jadi bicara kebudayaan, kemudian bicara kebudayaan, kemudian bicara tentang olahraga, tadi sudah tinggal pariwisata. Pariwisata. Jadi sebagai kepala dinas yang menaungi sektor pariwisata, sepertinya Sumeneb ini sebenarnya destinasi wisata itu banyak dan layak jual, tinggal bagaimana cara mengemasnya. Jadi seperti Bapak Kadis ini mungkin bisa memberikan gambaran mengenai prospek pariwisata di Kabupaten Sumeneb ke depan. Seperti apa kira-kira Pak? Jadi mohon maaf sebelum saya jawab itu, sesungguhnya di sektor budaya ini masih banyak. Sumeneb ini luar biasa sektor kebudayaannya. Makanya kan kalau ingin bekerja maksimal OPD yang menggunakan logika akal untuk pengembangannya, pelestariannya, dan pemberdayaannya, mungkin di Disbud Parapar inilah tempatnya. Ya, kenapa? Karena, mohon maaf ya, coba bayangkan sebelum saya jawab yang pariwisata ya. Ada 110 event. Event kalender itu? Kalender event yang 2025. Dan ini sudah berjalan 5 yang akan datang. Ada 110. Kemudian kita juga, termasuk tadi dikatakan sebagai Sumeneb sebagai kota keris. Tugu Kris yang diresmikan oleh Menteri Kebudayaan sudah kita lakukan. Tugu Kris itu adalah bagian daripada bagaimana kita mengaplikasikan kota yang berjuluk atau jejuluk kota budaya, kota keris. Sehingga apa simbolnya, tetenernya adalah Tugu Kris. Sudah dibuat hebatnya yang terhormat Pak Bupati itu diletakkan di depan pas pintu gerbang masuk Sumeneb. Sumeneb sebagai kota keris ada ini Pak. Tinjauan historisnya seperti apa Pak? Ini jadi ya kan tidak dengan serta merta langsung inilah Sumeneb kota keris, tapi kan ada tinjauan historisnya tuh. Jadi memang tahun sekitar 2012 itu UNESCO menyampaikan
kepada Sumeneb bahwa Sumeneb ini adalah kota pembuat keris. Karena apa? Banyak empu. Jadi hampir 600 lebih berada di Kabupaten Sumeneb. Dan bahkan berpusat di desa Engtongtong dan sekitarnya ya, dan termasuk ada desa Serabere itu juga ada. Seperti Mas Helmi itu juga pembuat keris. Ya, di desa Palongan. Palongan, betul. Nah, itu dekat itu. Jadi historisnya itu. Nah, kemudian di samping kita sudah memiliki jejuluk kota keris, Tugu Keris. Nah, tugas berat juga yang disampaikan kepada saya oleh Menteri Bupati selain 110 event adalah Pak Iksan harus bisa menyelesaikan terhadap Perda keris. Jadi Perda pemajuan keris. Alhamdulillah kemarin sudah kita dari 2003 sudah kita buat, Pak. Jadi kita kerjasama dengan Unbra untuk membuat naskah akademiknya. Draft Perdanya sudah kita selesaikan, kita sudah sampaikan kepada teman-teman di DPRD Kabupaten Sumeneb. Dan alhamdulillah masuk ke Prolegda tahun 2025 ini. Ya. Kalau Perda kan mungkin artinya lebih memiliki kekuatan yuridis ya, karena cantolannya undang-undang. Betul. Jadi Perda ini harus kita kejar. Kenapa? Karena kita sudah jejuluk kota keris, kita sudah punya Tugu Keris, tinggal Perdanya. Kebetulan Perda ini, mohon maaf, satu-satunya yang ada di Indonesia. Sumeneb ini. Jadi di kota manapun belum ada perda tentang pemajuan keris. Makanya akhirnya ini kan waduh luar biasa beratnya ya menyampaikan. Jadi ada 4 menurut hemat saya yang berat untuk tahun 2025 ini. Pertama, Ken yang festival musik dongdong ya. Oke. Kedua, termasuk diantaranya perda keris. Ketiga, kita harus mengawal 110 event. Keempat apa? Nanti 2025 juga sekitar bulan Oktober kita akan menyelenggarakan kerapan sapi Piala Presiden yang diletakkan di Kabupaten di Sumeneb. Kita sudah koordinasi, ya tentunya banyak hal yang harus kita koordinasikan, termasuk nanti dengan pihak-pihak yang kaitannya dengan kerapan sapi. Ini budaya semua, jadi makanya aduh luar biasa. Dan yang ketiga ini saya sampaikan untuk kaitan dengan pariwisata sekarang. Jadi alhamdulillah Perda tentang desa wisata sudah ada di Kabupaten Sumeneb. Ya, saya mohon maaf itu inisiasi teman-teman dewan kita kawal dan alhamdulillah sekarang kita sudah banyak perda ya. Kalau di Parkap sudah dari mulai tahun 2018. Tapi Perda tentang desa wisata ini tahun 2024 kemarin disahkan. Dan ini adalah kado besar untuk pemerintah Kabupaten Sumeneb dalam rangka untuk pengembangan sektor pariwisata. Sumeneb ini kan 128 pulau. Yang berpenghuni hanya 48. Yang lainnya kan tidak terbagi menjadi kecamatan daratan dan kepulauan. Kepulauan mungkin ada sekitar 8 ya. 8 ya betul lah. Sisanya itu baru daratan. Jadi karakteristik tersendiri di antara 4 kabupaten Madura ya. Ya itu makanya kan kita kan karena ada kepulauan dan daratan untuk bagaimana agar mereka seimbang dalam pengembangannya. Nah ini perlu kerja keras untuk bagaimana agar wisata yang ada di daratan atau kepulauan ini mendapatkan porsi yang sama dalam pengembangan. Nah kita ada walaupun terkendala dengan ini ya, terkadang faktor geografis ya. Betul. Jadi aksesibilitas ke sana harus diakui itu faktor geografis itu. Itulah makanya kita tidak bisa mengandalkan pemerintah Kabupaten Sumeneb yang terhormat Pak Bupati sudah melakukan pengalihan ataupun pemberian keleluasaan penanganan oleh pemerintah desa setempat. Jadi BUMDesnya didorong, diberi hibah ya, untuk pengembangan contoh Pantai Badur. Itu yang mengelola bukan Disputora Para, tapi pemerintah desa Badur. Oleh yang terhormat Bupati diberikan ya anggaran BK atau bantuan keuangan untuk pengelolaan dan untuk perbaikan sarana dan prasarana yang ada di Pantai Badur. Termasuk juga di Pantai Matahari. Termasuk Bukit Leng, termasuk juga Pantai Ekasogi dan lain-lain. Jadi semuanya itu yang mengelola adalah pemerintah desa setempat. Termasuk Pantai 9 yang di Gili Genteng. Jadi didorong. Jadi tidak harus mengandalkan pemerintah daerah atau kabupaten yang menanganinya. Agar sisi nilai plusnya mereka punya tanggung jawab pada akhirnya. Itu. Kedua, nanti kalau ada pemasukan, income itu masuk ke kas daerah atau kas desa. Itu yang
diinginkan oleh yang Pak Bupati. Jadi makanya Dampak ya, tetap ada dampak kepada masyarakat. iya. Ya. Termasuk diantaranya adalah tetap yang dari pemerintah kabupaten itu mengelola Pantai Lombong, Pantai Selopeng, dan museum. Tapi nanti Pak Bupati juga menyampaikan kalau memang ada di antara pihak ketiga yang mengelola, silakan. Jadi target PAD kita tahun 2025 ini kan 1.182 juta dari 3 itu. Nah, saya pilah-pilah untuk yang Pantai Lombong itu sekitar 600 juta setiap tahun untuk PAD-nya. Selopeng 400, berarti kan yang museum ini kan fungsinya kan fungsi terhadap edukasi, literasi, dan juga kunjungan kesiswaan, di mana ya tidak tetap diberi prioritas 182 juta dalam 1 tahun untuk memperoleh PAD. Dan sepertinya di Pantai Lombang sudah ada homestay sekalian. Ya, ada homestay, ya betul, homestay yang dibangun oleh Pok Darwis tempat. Pok Darwis. Ya. Terus kemudian ada semacam kendaraan apa itu? KSM mungkin ya? Kendaraan dari ATV. Iya. Ya, ATV. Dari Ya, Corporate dari kemarin Social memang Responsibility-nya. betul ya. Jadi CSR-nya Bank Jatim oleh yang Pak Bupati diletakkan 2 di Pantai Lombong, 2 di Pantai Badur, 2 di Pantai Sembilan, ya. Kemudian yang 2 lagi itu ada di, kalau enggak biru, di Rumah Sakit 1, Iya. ya. Kemudian juga satunya itu di Pulau Gililabek. Oh, yang Gililabek. Ya, Gililabek itu sudah mobil listrik yang mobil listrik yang dari yang ya, betul, tahun lalu. Pulau Gililabek. Jadi semua itu dalam rangka untuk menambah daya tarik. Orang datang, ada hiburan banyak di sana. Termasuk hiburan banyak bisa ya. Termasuk Lombong Salopeng. Jadi kita mengembangkan kebudayaan, kita juga ingin menambah daya tarik. Makanya kan nanti jangan heran di Lombong Salopeng akan ada tungtung tampil. Kemudian juga ada ya mau tidak mau musik nasional yang digemari kan dangdut. Kan juga ada nanti musik anak muda tampil di menghibur di masyarakat yang berlibur di Selopeng dan Lombang. Seperti itu, Pak. Iya. Jadi makanya para pemirsa yang kebetulan belum tahu tentang Sumeneb, sebenarnya banyak destinasi wisata kita Sumeneb. Jadi seperti apa yang sudah disebutkan oleh Pak Kadis itu tadi. Kira-kira yang sangat tampak, kembali lagi kepada musik tongtong yang sudah masuk Ken itu, Pak Jan. Dampaknya terhadap masyarakat, terutama kepada pelaku UMKM, Pak. Ya. Jadi kita sudah paham dan sadar bahwa setiap penampilan festival musik tongtong itu tidak bisa mengharap bahwa tidak akan macet. Diletakkan dimanapun. Dengan jumlah ribuan. Karena apa, yang nonton ini jumlahnya yaitu tadi bukan ribuan, ratusan ribu. Gitu ya. Ondur datang pergi. Kenapa? Dan mereka kan pasti ya minimal makan. Betul. Jadi mungkin dari yang didapat. Jadi makanya nanti ketika masuk Ken, mohon maaf kita akan atur betul. Jadi ketika berada di start, setelah keluar start, bagaimana dengan UMKM akan berjajar sepanjang rute itu. Jadi tidak numpuk dalam satu ya. Betul. Jadi mau nanti tertata. Jadi yang mau berpartisipasi di UMKM itu silakan nanti juga kita koordinasikan ya dengan paguyuban semua UMKM biar bisa menikmati sekaligus meramaikan terhadap adanya Ken tersebut. Yang kita taksirkan, Anda yang datang itu anggaplah paling kecilnya 200.000 orang. Ya, kalau satu orang ini berbelanja minimal anggaplah 30.000. Ya, kalau 200.000 orang kali 30.000 ini sudah 6 miliar uang yang berputar. Ya. Ini belum kita hitung terhadap, mohon maaf, ini kan nasional. Tentunya kita sudah koordinasi dengan Asosiasi Pariwisata Madura untuk menjual event ini. Bahkan ada yang rela ya untuk nonton ini berbayar. Jadi kita siapkan kursi, mereka ingin nonton di depan biar tak terganggu, bayar. Nah, nanti anggap VIP-nya. VIP-nya betul. Cuman ya kita masih koordinasikan apakah nilai plus itu bisa kita lakukan. Kalau bisa, kenapa tidak? Cuman sekali lagi pemerintah ini kan yang terpenting kan menggeliatkan sektor ekonomi pariwisata dan UMKM. Makanya kan nanti ketika orang datang banyak, baik luar negeri maupun dalam negeri, tentunya hotel pansinya mesti tinggi. Karena tahun kemarin ketika festival musik tongtong, ya hotel-hotel ini untuk yang kelas
atau bintang 3, bintang 4 dan non bintang ini banyak. Ya, ini sudah kita data. Jadi tanggal 14, 15 itu pelaksanaannya, tanggal 16 anak-anak saya suruh ke hotel-hotel untuk menanyakan berapa okupansinya. Ya, ini adalah ikhtiar kita dalam rangka untuk semuanya kena geliat atau imbas daripada festival musik dongtong ini. Apalagi ini skalanya sudah nasional. Seperti itu, Pak. Ya, baik, itu yang mungkin kadang-kadang orang itu lupa melihatnya bahwa ada manfaat, ada dampak terhadap pelaku-pelaku UMKM bagi masyarakat menengah ke bawah. Dan ini merupakan sesuatu hal yang sangat membantu terutama di dalam ekonomi keluarga. Kemudian musik tradisional sering itu disebut sebagai suara jiwa sebuah bangsa yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Bapak, apa harapan agar musik tradisional dapat lebih dihargai oleh masyarakat luas? Jadi kalau problematikanya luar biasa. Kita sudah hadapi dan alhamdulillah selama ini kita bisa untuk mengatasinya. Ya, jadi selesai festival musik dongtong, banyak harapan-harapan mungkin yang tidak terpenuhi oleh mungkin grupnya, sehingga apa yang sudah diputuskan oleh juri yang kita tidak ikut sedikit pun di rapatnya di ruangan saya, kita putuskan dan mohon maaf saya mengumumkan mereka, saya beri keleluasaan untuk menilai. Jadi kalau saya memastikan bahwa tim juri ini adalah tim yang memang betul-betul orang yang bisa dipercaya. Jadi itulah. Jadi karena banyak mungkin setelah selesai, tapi saya tetap optimis. Makanya kita berharap masyarakat satu ketika mengikuti festival musik dongtong ini, jadi sadarlah bahwa ini adalah permainan, perlombaan dan festival. Apalagi yang nilai ini kan juri yang sudah kita percaya. Ya kita sudah percaya. Menang kalah itu bonus. Jadi kalau menang bonus, kalah ya biasa. Menurut saya. Karena lomba ya. Betul. Ya. Ada yang menang, ada yang kalah. Betul. Gitu. Harus kita yang paling penting itu adalah yang menurut saya. Jadi ketika kita selenggarakan baik, mohon maaf ya, nasional menilai wah itu luar biasa ini budaya Sumeneb. Ya, justru malah tidak muncul hal-hal yang harus kita persoalkan. Inilah makanya ini harapan kedua. Di samping kita melihatkan dan melestarikan budaya lokal Sumeneb ini yang sudah go nasional, ya. Tentunya kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Makanya kan nantinya setelah selesai kita sudah ditetapkan koordinasi kami dengan Kementerian Pariwisata mesti lebih intens. Koordinasi kami dengan Butpar Jatim kita lebih intens dan juga Pak Korwil Madura. Termasuk di dalam atau di internal. Karena tadi malam saya sudah koordinasi dengan paguyuban musik dongtong Sumeneb namanya Patut, yang insya Allah sebentar lagi akan diresmikan atau dikukuhkan oleh Antoron Bupati. Kita sampaikan bahwa kita sudah go internasional dan go nasional ya. Jadi kita harus menjadi pelaku yang baik. Jadi ketika ada perbedaan, mungkin memaafkan ya harus disembunyikan. Dalam artian harus paham. Secara de facto sudah diakui ya, keberadaan namanya musik dongtong di Kabupaten Sumeneb di dalam kancah nasional. Betul. Karena kita berharap Pak, tidak hanya tahun 2025 ini sebagai Harisma Event Nusantara, 2026 dan seterusnya. Kita ingin juga membawa kembali agar musik dongtong masuk ke Harisma Event Nusantara. Karena apa? Ini penilaian setiap tahun akan dinilai. Masih layak enggak untuk dilangsungkan sebagai bertajuk atau memiliki predikat Ken. Jadi tidak permanen. Oh, tidak permanen. Setiap tahun bisa berubah. Bisa saja nanti nambah kita. Mungkin yang lain termasuk Madura Culture Festival atau mungkin Madura Ethnic Carnival. Atau mungkin Jerem Serek. Atau mungkin apa? Madura Ethnic Carnival seperti model-model Jember. Betul. Nah itu kan kalau Jember kan Jember Fashion Carnival. Ya kita sudah tahu. Nah, jadi kita juga bukan meniru tapi minimal. Kalau mohon maaf ya, saya kan sudah ke sana. Penontonnya kalah jauh Pak dengan festival musik dongtong. Kalah jauh. Nah, cuma segitu. Jadi kalau yang di Jember itu, mohon maaf tali kentak, itu orang enggak lewat. Oh, kalau di sini putus ini, itu talinya. Ini jangankan tali ya. Barikade yang terbuat dari besi itu saja masih dilewati. Makanya saking antusiasnya. Betul. Karena jumlah penontonnya ini meludak. Di Jember, maaf ya. Ya saya lihat ya paling 3 daerah. Iya, saya pernah ke sana juga. Iya kan? Iya. Alun-alun itu. Maaf ya, iya kan enggak jauh. Iya makanya itu bukan. Jadi makanya saya sudah sampaikan kepada kurator yang dari nasional, termasuk
di Kementerian Pariwisata itu saya sampaikan, saya bisa menjaminkan diri bahwa untuk Festival Musik Tungtung, kalau takarannya adalah jumlah penonton dan jumlah geliat ekonomi, saya pastikan tidak akan kalah dengan maaf yang lain. Ya, termasuk maaf ya kan ada festival rujak ulek, termasuk juga ada yang lain yang bukan kita meremehkan ya, tapi kita bisa untuk menggaungkan bahwa Festival Musik Tungtung itu akan lebih ramai daripada yang lainnya. Seperti itu, Pak. Iya. Demikian para pemirsa bincang-bincang podcast malam ini. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb, Bapak Haji Muhammad Iksan yang telah berkenan hadir di acara podcast Zulkifli Official. Untuk pemirsa jangan lupa untuk terus pantengin Zulkifli Channel dan dukung kami dengan klik subscribe, karena subscribe itu gratis. Pemirsa juga bisa meninggalkan komentar di bawah ini dan beritahu kami siapa yang ingin pemirsa dengar di episode berikutnya dengan tema yang berbeda dan menarik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gadis.